Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Jagat Channel. Kali ini saya akan bikin tutorial tentang cara ngerakit lagi. Cuma sekarang saya mau ngerakit Core i3. Kalau yang kemarin-kemarin kan AMD prosesornya. Sekarang saya mau ngerakit Core i3 dengan spek RAM-nya 8GB, SSD-nya 480 pakai Xiaoxia. Nah, ini dari pemasangan, cara pemasangan mainboard ini di bawah. Sebenarnya semua rakitan itu sama, udah ada dudukannya di mainboard. Ini kayak pasang kabel reset, kabel power LED, sama kabel power SW. Sebenarnya sih sama kayak kemarin-kemarin saya sudah bikin tutorial. Cara ngerakitnya emang sama, dudukan mainboard juga sama. Jangan dibalik. Kalau kabel power ini kalau dibalik biasanya kayak HDD LED, power LED itu nggak bakal nyala. Dia ada keterangan min plusnya. Nah, ini pasang kabel audio, buat audio ke depan casing. Ini USB juga sama buat ke depan casing. Jadi di depan itu biasanya kan ada colokan USB sama audio bawaan casing. Ini kabel power supply kecil. Dia ada dua ya, kecil sama besar. Kalau kecilnya nggak dipasang nggak bakalan tampil, nggak bakalan itu. Jadi harus dua. Jadi harusnya ada dua. Ini SSD. Pemasangan SSD ya mungkin agak sulit karena harus ngebuka casing belakang, jadi kabelnya dipasang dulu. Biasanya kalau ada dudukannya dia langsung, ini kabel SATA hitam, kabel SATA dari mainboard ke SSD. Di mainboard udah ada dudukannya SATA 1, SATA 2, SATA 3 sampai SATA 4. Nah, kita pasang yang SATA 1 dulu. Nah, dari kabel SATA dari SSD ke mainboard itu ada klemnya, ada kalengnya. Kalau kebalik dia nggak bakal masuk. Nah, ini dirapiin dulu kabelnya biar nggak semeraut, takut ini pakai fan. Udah beres rakitannya, tinggal ngetes nyala. Nah, ini di belakangnya keyboard USB, tinggal tes. Nah, ini speknya di sini udah kelihatan, Core i3 sama RAM, SSD kelihatan situ. Nah, ini masuk ke BIOS. Kalau masuk ke BIOS itu kita setting supaya bootingnya mau SSD dulu apa kalau kita masang USB dulu gitu. Nah, kalau udah jadi program sih biasanya di boot pertamanya itu SSD supaya cepat masuk ke Windows. Nah, bedanya Intel sama AMD, kalau AMD itu kan jarumnya ada di prosesor. Kalau Intel kayak Core i3, terus Core i5, Core i7, Core i9 itu semua kalau Intel itu jarumnya ada di prosesor. Jarumnya itu ada di mainboard. Kalau AMD biasanya jarumnya di prosesor. Makanya kalau AMD kita salah pasang, posisinya dipaksa, jarumnya patah, itu biasanya fatal. Diklaim garansi pun nggak bakal mau, jatuhnya kena biaya. Nah, kalau Intel biasanya itu jarumnya di mainboard. Kalau kita nggak ngikutin dudukannya, masangnya asal-asalan, jarumnya bengkok, itu bisa diklaim kena biaya 175 itu satu jarum. Makanya kita harus hati-hati dari pemasangan prosesor, dari cara ngerakit komputer itu. Kalau yang lain sih gampang, cuma prosesor doang yang kalau kebalik bisa jarumnya bengkok kalau nggak patah. Itu kalau dari Intel biasanya kan jarumnya di mainboard. Kalau dari AMD biasanya kan jarumnya dari prosesor AMD. Kalau kita ngebalik pasang
paksa pasti patah jarumnya. Nah itulah perbedaannya prosesor Intel sama AMD. Kebanyakan sih orang pakai Intel, kalau AMD jarang, ya tergantung hobi orang. Cuma kalau di penjualan di toko-toko itu kebanyakan Intel Pentium, kayak Core i3, Core i5, Core i7. Sekarang udah ada Core i9, udah generasinya tinggi. Cuma masih jarang yang pakai Core i9 karena mungkin mahal. Sekarang paling standar ya Core i3, Core i3 ya, kayak buat kantoran. Buat di rumah juga ya cukup. Apalagi kalau seandainya kita beliin PGA lagi, karena posisi ini PGA nya onboard, bawaan mainboard. Kalau PGA kita beli lagi, dia punya PGA tersendiri, meganya ya buat dipakai kayak game, buat desain, kayak buat gambar, itu bisa, udah memadai lah, udah standar. Kecuali kayak game-game tinggi itu baru. Nah sekian dulu tutorial dari saya tentang rakitan Core i3. Semoga bermanfaat bagi kawan-kawan semua dimanapun Anda berada. Dengan cara melihat tutorial ini, yang mungkin ada yang mau belajar ngerakit sendiri di rumah, dengan melihat tutorial ini semoga bermanfaat. Dan saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam.